Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini Senin tanggal 13 September tahun 2021. Saya Ali Muson, mahasiswa PPG Guru dalam Jabatan tahun 2021. Saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran dengan materi beriman kepada hari akhir. Nomor peserta saya sebagaimana tercatat dalam kartu peserta ini. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ikuti tayangan berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran agar akhlak pada pagi hari ini sampai nanti selesai pada akhir pelajaran. Sebelumnya untuk memulai pelajaran pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Doa mulai. Baik, terima kasih. Untuk materi pagi hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada hari akhir. Ya, tapi sebelumnya saya akan mengabsen kalian dulu untuk mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Anata Paurel, David Cook, Dani Alexa, Jen ya, Dimas Nanda, Dwi Wijayanti, Kelvin, Kusnul Yakin, Nupita, Nurkolis, Rizky, Sylvia, Teguh, Teguh Khairul, Tri Prastio, Yongki, Yusuf. Baik, terima kasih. Untuk hari ini ada satu teman kita yang nggak bisa hadir, mungkin ada sesuatu sehingga mengakibatkan nggak bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada hari akhir. Cakupan materi yang akan kita pelajari adalah nanti pengertian iman kepada hari akhir. Ya, jadi pengertiannya itu hari akhir itu bagaimana? Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian macam-macam hari kiamat atau hari akhir, tanda-tanda kiamat subro, tanda-tanda kiamat kubro. Kemudian tahapan-tahapan hari akhir, nama-nama surga, nama hari akhir, perilaku yang mencerminkan beriman pada hari akhir. Kemudian yang terakhir adalah hikmah kita beriman kepada hari akhir. Jadi nanti cakupan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah seperti ini. Baik, sebelumnya kita kemarin sudah mempelajari tentang beberapa rukun iman. Masih ingat ada berapa rukun iman? Ada berapa? 6. Pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, 4 iman kepada Rasul, 5 iman kepada hari. Berarti yang kita pelajari ini adalah rukun iman yang ke-5. Yang terakhir iman kepada qada dan qadar atau juga disebut dengan iman kepada takdir. Ya, sebelumnya saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi ini adalah dengan melalui penanaman konsep keimanan, peserta didik dapat memahami pengertian beriman kepada hari akhir, dalil atau buktinya, kemudian serta tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Itu tujuan yang pertama. Kemudian melalui uswah atau keteladanan, peserta didik dapat menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam,
dalam menjangkau pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang ketiga, melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hari akhir dengan santun. Kemudian yang keempat, melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir dengan sopan. Kemudian yang kelima, melalui inquiry dan diskusi, peserta didik dapat menunjukkan dalil tentang hari akhir. Yang terakhir, melalui tayangan video, ya, peristiwa bencana alam, peserta didik dapat mengidentifikasi tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, kita memasuki materi tentang beriman kepada hari akhir. Coba kalian perhatikan tayangan berikut ini. Suatu peristiwa dahsyat, yaitu tentang hancurnya seluruh alam dunia, alam semesta. Jadi hari kiamat itu merupakan akhir dari kehidupan, ya, akhir dari kehidupan di dunia. Ya. Gunung, laut, bumi, semuanya akan hancur. Laut meluap, ya, gunung meletus, bumi juga akan dihancurkan. Ya. Dengan kalian mengamati gambar, nanti kalian bisa menanyakan. Setelah kalian mengamati ini, apa yang kalian tanyakan, ya, apa yang kalian pikirkan, nanti bisa ditanyakan. Ya. Jadi kalian bisa mengamati gambar itu dulu, kemudian nanti kalian bisa menanyakan kejadian-kejadian tentang hari kiamat. Ya, seperti ini, ya. Kadang ada di sekitar kita tanah longsor, kebakaran, ya, gunung meletus, itu juga merupakan kiamat, tetapi itu bukan kiamat kubro, bukan kiamat yang sesungguhnya, tapi disebut dengan kiamat subro. Ya. Jadi bencana alam dan lain sebagainya itu merupakan kiamat subro. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan hari kiamat, mungkin dari kalian ada yang tahu? Ada yang tanya maksudnya? Ada yang tanya? Silakan yang tanya. Apa tanda-tanda hari kiamat itu? Ya, ada apa tanda-tanda hari kiamat kubro? Ini salah satu pertanyaan. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ya, saya akan tanya dulu. Pengertian hari kiamat itu apa? Pengertian hari akhir itu apa? Ya. Jadi sebelum kita masuk ke tanda-tanda hari kiamat, kita perlu tahu pengertiannya apa hari kiamat itu. Ya. Hari kiamat atau hari akhir itu apa maksudnya? Coba silakan, ada yang bisa menjawab? Ya. Iman secara bahasa berarti percaya. Iman menurut istilah berarti meyakini penuh hadis yang diucapkan secara lisan tapi dibuktikan dalam perbuatan. Iman kepada hari akhir berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa sesuatu saat dunia beserta isinya akan berakhir atau hancur atau masih akan dibangkitkan dari kubur menuju akhirat untuk menanggung perbuatan selama hidup di dunia. Keyakinan tersebut diwujudkan dalam perbuatan atau tingkah laku. Ya, jadi pengertian hari akhir itu secara garis besar bahwa nanti dunia ini akan berakhir. Ya, kehidupan dunia ini akan berakhir. Seluruh alam semestanya akan dihancurkan. Ya, setelah semua ini hancur, maka kita akan berpindah alam. Pindah alam apa? Alam akhirat. Jadi setelah hari kiamat,
ya, setelah semua dihancurkan oleh Allah, maka kita nanti akan berpindah alam ke dalam alam akhirat. Ya. Baik. Kemudian ada berapa macam hari kiamat itu? Ya. Sebelum kita menjawab tanda-tanda hari kiamat itu, saya perlu tanya dulu. Ada berapa macam hari kiamat itu? Ya, hari kiamat tadi sudah saya singgung, ya. Ada hari kiamat yang pertama adalah hari kiamat kecil, dan kedua hari kiamat besar. Berarti hari kiamatnya ada berapa macam? Dua. Coba sebutkan namanya apa? Hari kiamat apa? Hari kiamat Sugro dan Sugro. Kalau hari kiamat Sugro itu adalah hari kiamat kecil. Contohnya apa? Bencana orang meninggal dunia, itu kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubro berarti kiamat yang sesungguhnya, yaitu hancurnya seluruh alam. Ya, itu macam-macam hari kiamat. Kemudian nah ini tanda-tanda hari kiamat. Tadi ada yang tanya tanda-tanda hari kiamat. Baik, mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, silakan dijawab. Tanda-tanda hari kiamat yang sugro dulu. Coba tanda-tanda hari kiamat sugro apa? Ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi. Tersebarnya perzinaan, minuman keras merajalela, fitnah muncul di mana-mana, hamba sahaya perempuan dikawini tuanya. Ya, itu salah satu dari tanda-tanda hari kiamat sugro. Sekarang tanda-tanda hari kiamat kubro. Rusaknya Ka'bah, matahari terbit dari barat, keluarnya Imam Mahdi, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ya, itu adalah tanda-tanda hari kiamat baik sugro maupun kubro. Ya, di kiamat yang sesungguhnya, ya, nanti ada Dajjal. Sudah kenal Dajjal belum? Belum. Ya, di sana perkenalan ya. Perkenalan dengan Dajjal. Dajjal itu digambarkan punya mata satu. Di sini ada tulisan kafir, ya, di sini. Itu Dajjal. Ya. Jadi ketika Dajjal sudah keluar, maka itu berarti tanda kiamat sudah mendekat. Kemudian tadi disebutkan termasuk terbitnya matahari dari barat. Kalau kita biasa melihat matahari terbit dari timur, kita bangun tidur melihat matahari dari timur, maka ketika suatu saat nanti kalian melihat matahari terbit dari barat, maka berarti itu kiamat sudah dekat. Kapan? Wallahu a'lam. Ya. Tapi diriwayatkan bahwa hari kiamat nanti orang Islam itu sudah tidak ada. Ya. Orang beribadah kepada Allah sudah tidak ada. Sekarang masih banyak ya. Nanti kita belum dekat dengan hari kiamat. Tapi begitu semua orang di dunia ini sudah tidak ada yang beribadah kepada Allah, maka itu tandanya sudah dekat. Tanda lain Al-Quran, ya, Al-Quran itu hanya sebagai bacaan. Bahkan kalau kita sering melihat orang Islam itu punya Al-Quran di dalam rumah, ditaruh di mana? Di almari. Jadi Al-Qurannya sebagai pajangan, bukan sebagai pedoman hidup bacaan, ya, biar kelihatan kalau ada Al-Quran di rumah. Padahal fungsi Al-Quran juga merupakan pajangan, ya, tapi Al-Quran dibaca dan dipahami dan diamalkan sebagai pedoman hidup. Nah, tapi sebagai tanda hari kiamat nanti Al-Quran itu hanya sebagai bacaan, bukan sebagai pedoman hidup.
Nah, tadi kita sudah mengetahui hari kiamat ada dua, sugro dan kubro. Baik, sekarang yang terkait dengan hari kiamat itu ada, kita harus mengimani adanya surga, adanya neraka. Ya. Surga itu bermacam-macam. Ya, surga bermacam-macam. Neraka juga bermacam-macam. Ya, coba saya tanya kalian, sebutkan nama-nama surga dan nama-nama neraka. Ya, ya silakan. Nama-nama surga. Oke, itu nama-nama surga. Sekarang nama-nama neraka. Coba. Ya, ya. Ya, jadi ada surga, ada neraka yang berbeda-beda tingkatannya. Ya, ya, ada kalau kita surga ada al-firdaus, al-adn, al-khulud, al-ma'in, ya, ada al-ma'wa, al-salam, al-muqawamah. Begitu juga neraka ada jahanam, ya, ada lazza, wel, kutomah, ya, sa'ir, sakor, jahil, hawiyah. Itu adalah nama-nama neraka, ya, yang terkait dengan hari kiamat. Baik, hari kiamat itu juga punya nama-nama lain, ya. Hari kiamat juga punya nama-nama lain. Ada yang bisa menyebutkan nama-nama hari akhir atau hari kiamat? Ya, coba ada nggak yang bisa menyebutkan nama-nama hari kiamat, hari akhir? Ya, silakan. Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Yaumul Salah, hari kebentangan. Yaumul Ri'ah, hari keributan. Yaumul Akhir, hari akhir. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul Tanad, hari panggilan. Ya. Selain apa yang sudah disebutkan, barangkali ada yang bisa menyebutkan yang lain? Ya, menyebutkan yang lain. Yaumul Waqi'ah, hari kejatuhan. Yaumul Mahsyar, hari terkumpul. Yaumuddin, hari keputusan. Yaumul Jaza, hari balasan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Ya, itu adalah nama-nama hari akhir. Ya, jadi nama hari akhir itu tidak hanya satu, banyak nama lainnya. Ya, itu yang mempunyai arti sendiri-sendiri. Sekarang, kalau kita sudah mengimani hari akhir, ya, kira-kira perilaku yang mencerminkan hari akhir, ya, perilaku yang mencerminkan hari akhir itu seperti apa? Ya, mungkin ada yang bisa menjawab perilaku sebagai pencerminan hari akhir. Coba sebutkan dua dulu. Silakan. Saya Pak. Ya. Sentasi bahwa kepada Allah, yakin melaksanakan semua perintahnya dengan menjadikan sama larangannya. Kemudian yang kedua, Disiplin dan melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah lainnya yang hukumnya wajib. ya sudah, dua ya. Selain apa yang sudah disebutkan tadi, ada lagi perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada hari akhir. Coba sebutkan lagi. Ya. Mencintai fakir miskin yang diwujudkan melalui sikap, ucapan, perbuatan dan bantuan harta benda. Menyantuni, memelihara, mengasuh dan
mendidik anak-anak yatim dan penuh kasih sayang. Ya, itu adalah perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Pak Dwi, silakan. Berperilaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu, dan bertutur kata yang baik-baik saja atau diam. Satu lagi. Melaksanakan 7 macam perilaku yang menyebabkan mendapatkan naungan perlindungan Allah SWT di akhirat kelak. Ya, selain dari apa yang sudah disebutkan tadi, perilaku yang mencerminkan beriman kepada akhir itu masih banyak ya, tapi diantaranya yang sudah kalian sebutkan tadi. Baik, sekarang kalau kita sudah mengimani hari akhir, kita sudah beriman kepada hari akhir, maka kita harus tahu hikmahnya. Ya. Sekarang apa saja hikmah kita beriman kepada hari akhir? Ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui, mempelajari beriman kepada hari akhir, ya, maka kita akan tahu hikmahnya. Ya, hikmahnya apa? Kita beriman kepada hari akhir. Silakan yang bisa menjawab. 2 dulu, boleh? Ya. Memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Adil. 2. Memberi dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji, dan menjauhkan diri dari sikap serta perilaku tercela. Baik. Kemudian lagi, silakan Sylvia. Memberi dorongan untuk bersikap optimis, tawakal, dan sabar meskipun tertimpa kemalangan. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi. Ya. Kita akan berdiskusi. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya. 3 kelompok. Kelompok yang sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Jadi nanti akan saya beri materi setiap kelompok yang berbeda-beda. Ya. Untuk kelompok 1 nanti materinya terkait dengan fenomena alam yang kita bisa masukkan sebagai tanda-tanda hari kiamat sugro. Ya, itu apa saja? Ya, fenomena alam yang bisa kita masukkan sebagai tanda-tanda kiamat sugro itu apa? Silakan didiskusikan. Kemudian nomor 2, nanti kalian mendiskusikan tanda-tanda kiamat kubro, ya, tanda-tanda kiamat kubro yang sudah kita pernah pelajari itu apa saja, nanti didiskusikan, ya, tanda-tanda kiamat kubro. Kemudian untuk nomor 3, kalian nanti mendiskusikan tentang hal-hal yang terkait dengan hari kiamat, ya, hal-hal yang terkait dengan hari kiamat itu apa saja, ya. Jadi contohnya misalnya setelah hari kiamat ada surga, ada neraka, itu contoh saja. Nah, nanti apa saja yang terkait dengan hari kiamat silakan didiskusikan. Oke?
Baik, hasil diskusi kalian mulai dari kelompok 1 ya. Mulai dari kelompok 1. Silakan hasil diskusi kalian presentasikan. Silakan kelompok 1. Tanda-tanda kiamat kubro. Berusaha menghancurkan sesuatu di dunia ini. Kematian, kemaksiatan, banyak orang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat dan tidak merasa dosa bersalah. Banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaah. Semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. Banyak yang menjaga agama tuanya. Banyak laki-laki perempuan laki-laki semakin sedikit perilaku yang berani banyak kedatangan tapi dapat banyak saja. Ya, itu sebagian dari tanda-tanda kiamat sugro. Sekarang untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2, kalian tadi mendiskusikan tentang kiamat kubro, ya. Itu kira-kira tanda-tanda kiamat kubro itu apa saja? Silakan. Misalnya kehilangan besar, turunnya Nabi Isa, turunnya Dajjal, turunnya binatang mata yang aneh, matahari terbit dari barat. Itu saja ya. Apalagi masih ada? Baik. Untuk kelompok 2, materi tentang diskusi tanda-tanda kiamat kubro diantaranya adalah tadi keluarnya Dajjal, terbitnya matahari dari barat, ya, masuk keluarnya api, ya, turunnya Nabi Isa. Baik, untuk kelompok 3 silakan dibiasakan hasil diskusinya tentang hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat apa saja. Adanya surga, neraka, sangkakala atau trompet, malaikat, bangkit dari kubur, hisab, siratal mustaqim. Ya, dia adanya tiupan trompet, sangkakala, ya, adanya surga, neraka, malaikat, jembatan siratal mustaqim, ya, adanya hisab, timbangan, itu hal-hal yang terkait dari kiamat. Baik, untuk mengakhiri pertemuan ini kita akan mengambil kesimpulan, ya, pada materi pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Suatu saat alam semesta beserta isinya akan bentak dan hancur yang disebut hari akhir atau hari kiamat. Alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir yaitu alam barzakh, yaumul ba'ats, yaumul barzakh, yaumul hisab, yaumul nuzul, surga dan neraka. Tanda-tanda hari akhir ada yang disebut sebagai tanda-tanda sugro, ada yang disebut sebagai tanda-tanda hidup. Perilaku orang beriman kepada hari akhir sebagai berikut: 1. Menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. 3. Memperbanyak zikir dan berselawat. 4. Selalu membaca Al-Quran. 5. Bergaul dengan orang-orang saleh. 6. Mengembangkan potensi diri. 7. Memelihara kesabaran dan perilaku. Baik, itu untuk mengakhiri pada pertemuan hari ini, kalian sebelumnya kan saya beri tugas. Nah, tugasnya nanti kalian akan saya share di
grup WA dengan link ya. Jadi tugasnya nanti kalian bisa lihat di link akan saya share di grup WA. Kemudian untuk materi yang akan datang ya, kita akan mempelajari bab selanjutnya ya, yaitu tentang akhlak mahmudah dan akhlak madmumah ya. Baik, sebagai penutup silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih. Mari pertemuan pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.